Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1126 sampai bab 1130. Kakekmu, ya, mantan kepala sekte iblis. Itu kakekku. Tapi dia sudah berhenti bertanya tentang urusan dunia dan fokus pada budidaya seni bela diri. Lagi pula, pada usia itu, tidak ada yang lebih penting daripada memajukan tingkat inovatif. Baiklah, ayo pergi, kembali. Omi dan Mu Qianji, Fire Demon Beast, dan Black Jiao dibuat menjadi adegan ilusi Tousan Mountain Twilight dalam waktu singkat. Tak lama setelah itu, jurang maut dari dunia lain. Mereka berempat memaksa keluar. Wow, ini dunia lain. Binatang iblis api dan Jiao hitam menghela nafas sebentar. Kursi baja halus yang mereka gunakan terakhir kali masih tersembunyi di balik batu, dan hampir tidak ada yang datang ke sini. Mu Qianji berkata, bagaimana kita bisa kembali sekarang karena tidak ada lagi kapal terbang? Omi tersenyum. Kami berdua masih di kursi terbang. Little Fire dan Little Black. Mereka terbang sendiri. Kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kapal terbang. Tapi itu masih sebanding dengan mesin terbang. Itu tidak jauh lebih lambat dari mesin terbang. Baiklah, Omi dan Mu Qianji duduk di bangku dan menggunakan penggerak kapal terbang untuk terbang ke langit. Api kecil dan hitam kecil terbang bersebelahan. Kecepatan mereka, memang, tidak lebih lambat dari kapal terbang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka tiba di kuil kepala iblis. Namun, hari masih pagi. Mu Qianji berkata, kalian harus kembali dulu. Anda, saya tidak harus mendarat dari Magisterium sekarang. Saya bisa pergi ke perimeter dan berjalan kembali ke altar utama. Baik, Mu Qianji memilih untuk mendarat di salah satu perimeter altar umum sekte iblis. Dan Omi dan api kecil hitam kecil terus terbang di langit. Dalam sehari, mereka terbang ke dasar sekte naga ilahi lagi. Binatang iblis api berkata, Saudara Chen, apakah dunia ini tempat Anda tinggal? Ya, gunung ini adalah divisiku. Sekolah naga ilahi. Bagaimana perasaanku? Duniamu sangat kecil. Jauh dari dunia lain. Dunia lain. Dari Kekaisaran Yan Huang. Menggunakan kapal terbang akan memakan waktu setengah bulan untuk terbang ke Tousan Mountain Twilight. Tetapi di sini, kapal terbang itu dapat terbang dari wilayah iblis ke sekte naga ilahi dalam sehari, kata hitam Jiao. Omi tersenyum. Tempat kita berada sekarang ini hanyalah sudut kecil dari dunia ini. Sebuah benua di lautan besar. Kudengar ada benua lain di seberang lautan yang jauh. Sayangnya, dunia kita tidak mudah diakses. Jadi sejak zaman kuno, hampir tidak ada yang berhasil menampilkan lautan ganas ke benua lain. Oh, begitu. Kalian tunggu di sini sementara aku kembali ke atas bukit dan melihat apa yang terjadi. Bagus. Omi mengaku ke Gunung Naga Ilahi untuk mencari tahu apa yang terjadi pertama kali. Karena terakhir kali Master Bela Diri mengundang Omi, dia telah menghilang selama 2 bulan. Dan dia tidak tahu apakah Master Bela Diri itu marah. Omi datang ke gunung belakang sekte Naga Ilahi, di mana adik perempuan biasanya suka berlatih seni bela diri. Benar saja. Adik perempuan sedang berlatih seni bela diri di sini sekarang. Dan, jelas membayangkan. Adik senior kecil, Omi berteriak dengan suara rendah. Siapa? Adik perempuan berbalik dan melihat Omi bersembunyi di balik batu. Ah, Saudara Feng, Kakak Win. Dari mana saja kamu? Adik perempuan sibuk berlari. Adik perempuan. Tidak ada yang terjadi di Jianghu 2 bulan ini yang telah aku lewatkan, kan? Omi bertanya. Saudara Feng. Bagaimana kamu bisa melakukan itu dan melarikan diri tanpa mengucapkan kata pun? Baiklah, adik kecil. Aku juga tidak mengira itu. Aku tidak pergi ke komunitas Martial Lord. Apakah Martial Lord mengatakan sesuatu? Adik kecil berkata, Saudara Feng, kamu tidak pergi ke persimpangan Master Bela Diri. Master Bela Diri sangat marah. Dan, Master Bela Diri berkata bahwa kamu berkolusi dengan sekte iblis. Dan sekarang orang-orang Jianghu mencarimu untuk membunuh mereka. Aku pergi. Betapa tercelanya. Omi sangat marah. Sebenarnya Omi telah menebak hasil ini. Sekutu pasti mengira bahwa dia telah melarikan diri dengan harta karun sihir kuno. Jadi sangat mungkin dia harus mencari alasan untuk menangkap Omi. Alasan terbaik tidak lebih dari berkolusi dengan sekte iblis. Bagaimana dengan perpecahan kita? Tidak menderita apa-apa, kan?
Adik perempuan berkata, belum. Tetapi Master Aliansi Hutan Bela Diri telah meminta kami, Sekte Naga Ilahi, untuk menyerahkanmu dalam waktu 2 bulan. Jika tidak, dia akan mengadakan konferensi hutan bela diri kemudian untuk mencela Sekte Naga Ilahi kami. Kotoran, Saudara Feng. Kamu harus menggali mencari guru dan menyerahkan harta sihir kepada guru. Omi menahannya dan berkata, tidak, aku tidak bisa pergi ke Master Telapak Tangan. Mengapa, adik perempuan? Tuan kita, bukanlah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Jika kita memberikan harta sihir, dia mungkin tidak mau mengeluarkannya dan mengambil untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, aliansi bela diri akan semakin tidak mungkin untuk berhenti. Dan pada saat itu, Sekte Naga Ilahi kita akan menimbulkan bencana yang lebih besar sebaliknya. Saat ini, aku mungkin satu-satunya di aliansi yang benar ini yang dapat menjaga pikiran normal terhadap harta sihir ini. Saudara Feng, apa yang kamu inginkan? Aku akan pergi ke Martial Master dan mempersembahkan harta sihir dengan kedua tangan. Sehingga masalah di Jianghu tentang aku berkolusi dengan Sekte Iblis pasti akan menjadi kesalahpahaman. Saudara Feng, tidak, Omi tersenyum. Adik perempuan, kamu tahu apa yang ingin kamu katakan. Dan kamu juga merasa bahwa harta sihir kuno ini sangat berharga dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Itu harus diberikan kepada Sekte untuk ditangani. Namun, Anda harus melanjutkan. Sekarang di Danau Jianghu, semua orang memburu saya dan mencari saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu karena Master Bela Diri mengatakan bahwa saya berkolusi dengan Sekte Iblis? Salah. Pasti sekte lain juga telah mendengar bahwa saya memiliki senjata ajaib. Tetapi mereka hanya ikut serta dan kepada saya atas datang nama berkolusi dengan So Iblis. Momok sungai dan danau mengenai senjata terbang ini telah terjadi. Dan sekarang saya telah memberikan senjata terbang itu kepada Master Aliansi Bela Diri. Semua sekte secara alami akan menargetkan Master Aliansi. Dan tidak ada seorang pun di Sekte Naga Ilahi kita yang akan peduli tentang hal itu. Atau bahkan jika aku benar-benar berkolusi dengan Sekte Iblis atau tidak. Tapi, harta ajaibmu itu sangat berharga. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Tuan kami telah mengatakan bahwa jika dia menemukanmu, dia harus memberikannya kepada kepala Sekte Naga Ilahi kami. Sehingga kepala kita dapat mengalahkan Master Aliansi Hutan Bela Diri dan menjadi Master Aliansi baru. Dan Sekte Naga Ilahi kami juga dapat membalik daun baru dan menjadi pemimpin kebenaran dari kebenaran Hutan Bela Diri. Omi menahannya dan berkata, maaf, saya masih tidak ingin mengikuti penyihir Palem. Mengapa? Adik perempuan sangat tidak mengerti. Omi sangat yakin di dalam hatinya. Karena jika dia memberikannya kepada Tuan Istana, maka sekolah Naga Ilahi akan terjebak dalam pusaran persaingan. Dan banyak murid sekolah Naga Ilahi pasti akan menghadapi banyak bencana. Yang dilakukannya hanyalah memberi manfaat bagi Tuan Istana saja. Mesin terbang belaka sama sekali tidak sebanding. Omi bisa memberi Tuan Istana mesin terbang secara gratis dalam 3 tahun lagi. Jadi mengapa terburu-buru? Baiklah. Aku pergi mencari Martial Master dan menerima mesin terbangku. Kamu gila. Adik perempuan menarik Omi. Tidak bisa mengerti. Omi hanya bisa berkata, baiklah, kakak. Sejujurnya, aku bisa mengeluarkan beberapa ratus mesin terbang ini dalam 3 tahun lagi. Apa? Adik perempuan sangat terkejut. Oh, alat terbang ini. Ini bukan harta ajaib. Ini adalah alat terbang yang dibawa kembali dari dunia lain. 2 bulan ini saya menghilang. Saya sudah pergi ke dunia lain dan meminta mereka untuk memproduksi secara massal beberapa ratus untuk saya. Untuk dikirim dalam 3 tahun. Ketika 3 tahun telah berlalu, semua anggota terkuat dari sekolah Naga Ilahi kita masing-masing dapat memakainya. Sekarang yang ini, mari kita berikan kepada Tuan Bela Diri. Jangan terlibat dalam pertemuan ini. Surga, dunia lain terlalu luar biasa. Bukan, rahasiakan ini sebelumnya. Jangan pernah menyebarkannya. Terutama kepada iblis. Jika iblis tahu, mereka bisa langsung pergi ke dunia lain. Pintu masuknya tetap ada di jurang maut iblis. Saya tidak akan pernah mengatakan itu. Namun, Anda tidak bisa pergi begitu saja. Anda harus pergi dan menjelaskannya kepada guru. Jika tidak, guru akan marah dan mengusir Anda dari sekte. Omi berasumsi. Karena dia sudah memberitahu adik kecilnya. Dia tidak peduli jika dia memberitahu 1 orang lagi. Sama baik, Omi segera pergi ke Master Telapak Tangan dan mengatakan hal yang sama dengannya. Master Telapak Tangan berkata, kamu memberikan satu-satunya mesin terbang kepada Master Bela Diri. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Omi tersenyum. Guru. Aku akan melupakannya sendiri. Ingat situs web, kansu8.net. Kepala sekolah berkata, tidak, Anda itu.
Berikan kepada saya. Saya tidak peduli apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak. Saya menginginkannya sekarang. Mengapa harus menunggu 3 tahun? Omi menggelengkan kepalanya. Maaf, saya harus memberikan ini kepada sekutu. Wind Lightning, kamu ingin memberontak melawan perintah kepala sekolah. Mesin terbang itu jauh lebih berharga bagi saya daripada bagi Anda. Dan jika diberikan kepada saya, Master Bela Diri mungkin bukan tandingan saya. Dan saya akan memiliki potensi untuk menjadi Master Bela Diri yang baru. Omi menghela nafas. Semua yang dikatakan. Telapak tangan masih ingin menjadi Master Sekutu di hati. Omi berkata, saya telah memutuskan untuk memberikannya kepada Master Sekutu. Hal ini hanyalah bencana sekarang. Saya tidak ingin Sekte Naga Ilahi menderita sebagai akibatnya. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Omi utama di dalam Wind Lightning. Tujuan utamamu saat ini adalah memiliki pemahaman yang baik dan tenang. Melangkahlah ke Master Leluhur secepat mungkin. Beri aku harta karun sihir surgawi terbang. Tuan Guru, saya sudah mengatakan bahwa tidak mungkin memberikannya kepada Anda. Setelah 3 tahun. Saya akan memberi Anda 1. Dan jika saya memberikannya kepada Anda sekarang, apakah Anda tidak takut membawa Sekte Naga Ilahi kami ke dalam jurang kejahatan? Aku memiliki harta sihir. Aku bahkan bisa mengabaikan Master Hutan Bela Diri. Apa yang aku takutkan? Omi berkata, bahkan jika kamu bisa mengalahkan Master Hutan Bela Diri. Tapi jangan lupa, berbagai sekte di Danau Jianghu semuanya memiliki keberadaan kepala tetua dan Master Leluhur. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat mengambilnya sendiri? Kepala sekolah dan guru leluhur telah lama mengabaikan urusan dunia. Selain itu, kita dapat membicarakan hal-hal seperti itu nanti. Maaf, Tuan Master Palem. Dalam 3 tahun, saya akan memberikannya kepada Anda, bukan sekarang. Setelah mengatakan itu, Omi mengaktifkan mesin terbangnya dan terbang keluar dari istana dalam sekejap mata. Anda, kepala sekolah sangat marah. Tapi tidak bisa mengejar Omi sama sekali. Wind Lightning, beraninya kamu memakan bagian dalam keluar, kepala sekolah sangat marah. Omi terbang di langit dan langsung sekte Gunung Inkstone, menuju sekte tempat Master Bela Diri berada. Dalam setengah hari, Omi tiba di sekte Gunung Inkstone. Petir angin, kamu berkolusi dengan sekte iblis dan masih berani datang ke sekte Gunung Inkstone. Seorang pria kuat dari sekte Yanshan segera berteriak setelah menemukan Omi. Omi berkata, beritahu Master Aliansi segera. Dan katakan padanya bahwa aku datang untuk memantau dan segera pergi. Jika tidak, konsekuensi apapun akan ditanggung olehmu. Pihak lain ragu-ragu dan pergi untuk memberitahu Master Aliansi Bela Diri. Omi segera bertemu dengan Tuan Sekutu kami. Wind Lightning, kamu benar-benar berinisiatif alami untuk datang kepadaku. Sekutu itu memandang Omi dengan bingung. Sangat bingung. Omi berkata, Guru Sekutu, saya datang ke sini hari ini untuk masalah penting. Apa itu? Mengapa Master Aliansi perlu bertanya dengan sadar? Tentu saja ini tentang harta karun Dharma Surgawi terbang. Jika itu terjadi, lalu mengapa kamu tidak menyerahkan harta karun Dharma Surgawi terbang? Omi tersenyum. Tuan Sekutu, saya tidak bisa menyerahkannya kepada Anda sekarang. Jika kamu tidak menyerahkannya padaku, lalu untuk apa kamu datang kepadaku? Apakah kamu tidak takut aku akan meninggalkanmu? Iya, maka Master Aliansi mungkin juga mencoba melihat apakah dia bisa meninggalkanku. Martial Ali bergerak dan menghancurkan Omi, mencoba menangkapnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, gerakan dan kecepatannya tidak cepat reaksi mesin terbang. Dan radar mesin terbang itu memancarkan gelombang radio yang memantulkan kembali informasi. Dan begitu sekutu itu lebih dari 20 meter darinya, mesin terbang itu segera diaktifkan dan dikeluarkan. Sekutu kami tidak berhasil menangkap Omi. Omi berkata, Tuan Sekutu, jangan buang energimu. Kamu tidak bisa menangkapku. Ketika Master Sekutu melihat bahwa mesin terbang Omi benar-benar sangat tidak saleh, dia menjadi lebih bersemangat di dalam dan ingin lebih menguasainya. Wind Lightning, jika kamu tidak menyerahkan harta sihirmu, kamu pasti tidak akan bisa membangun dirimu di Jianghu kecuali kamu ingin menjadi penjahat selamanya. Tuan Aliansi, jangan bersemangat. Saya datang untuk menemukan Anda kali ini untuk memberi Anda senjata terbang ini. Tapi apa? Saya harus memberi Anda harta ajaib di depan semua kebohongan yang benar. Sehingga semua orang akan tahu bahwa saya tidak memilikinya pada saya dan tidak akan datang mencari saya. Apakah itu benar? Tentu saja benar. Jika kamu menginginkan harta karun sihir burung terbang, maka cepatlah dan kumpulkan faksi-faksi utama. Bagus. Ayo, segera kirim burung terbang untuk mengirim faksi utama ke Sekte Gunung Inkstone. Iya, Omi berkata. Baiklah.
Kalau begitu tunggu semua faksi utama tiba dan aku akan menghadiahkan burung terbang itu. Wind Lightning. Jika kamu berbohong padaku, maka jangan salahkan aku karena maksudnya kasar. Meskipun kamu bisa melarikan diri, divisimu tidak bisa melarikan diri. Jangan khawatir. Aku tidak punya waktu untuk berbohong padamu. Omi terbang menjauh. Omi datang ke sebuah kota secara acak. Tetapi begitu dia mencapai gerbang kota, dia melihat pemberitahuan yang menginginkannya. Mengatakan bahwa dia telah berkolusi dengan iblis. Omi tidak punya pilihan selain menyamar terlebih dahulu dan tinggal di restoran. Menunggu sekutu memanggil semua orang dari berbagai sekte. Omi berbaring di tempat tidurnya. Merasa sedikit tertekan. Seharusnya aku tahu. Jangan beritahu paman guru-guru. Tapi sekarang ada baiknya aku malah menyinggung paman guru-guru. Sebenarnya, aku seharusnya tahu bahwa paman guru-guru adalah orang yang ambisius. Orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Setengah bulan kemudian, kepala sekolah dan orang-orang kuat lainnya dari semua sekte besar menuju ke sekolah Yanshan. Karena kali ini tentang mesin terbang. Jadi hampir setiap kepala sekolah dari setiap sekte datang. Yang menunjukkan betapa berharganya mesin terbang itu bagi semua sekte besar. Salah satu alasan Omi tidak ingin memberikan kepala sekte naga ilahi. Salah satu insentif adalah karena sekte iblis. Sekte iblis pasti juga akan menabrak mesin terbang ini. Jika mesin terbang itu ada di tangan Sekte Naga Ilahi, Sekte Naga Ilahi benar-benar tidak akan memiliki hari yang tenang. Kemungkinan besar, itu juga akan memiliki konflik dengan ayahmu Qianji, Master Sekte Iblis. Dalam hal ini, mengapa tidak memberikan mesin terbang kepada sekutu dan membiarkan mereka bertempur? Pada saat ini, di aula utama Sekte Yanshan, orang-orang kuat dari semua faksi berkumpul bersama. Di mana angin petir, dia bilang dia akan muncul ketika semua faksi besar tiba. Sekarang semua faksi utama ada di sini. Tidak akan muncul dia. Mengenai masalah harta karun sihir surgawi terbang, hari ini setiap orang harus membuat keputusan tentang faksi mana yang akan menyimpannya. Kata kepala salah satu sekte. Benar. Hari ini kita harus mendiskusikan sekte mana yang lebih baik untuk dipertahankan. Master Aliansi Bela Diri diintegrasikan secara perlahan. Tepat pada saat ini, seorang pria di luar berteriak, petir angin ada di sini. Tiba-tiba, di dalam aula utama, orang-orang dari berbagai sekte segera berdiri, termasuk kepala sekte naga ilahi dan yang lainnya. Tetapi wajahnya adalah salah satu kemarahan. Omi berteriak dari luar, "Senior, mari kita bicara sempit di dalam." Semua orang berjalan keluar dari aula utama dan melihat sekilas Omi berdiri di udara. Petir angin, serahkan harta karun sihir surgawi terbang. Itu bukan milikmu. Kepala sekte segera berteriak. Omi tersenyum. Taoist King Hua. Jika itu bukan milikku, lalu siapa? Ini adalah dunia. Anda tidak memiliki hak untuk mengambil sendiri. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya. Kepala semua sekte ada di sini hari ini. Jadi mari kita juga berdiskusi bersama kepada siapa harus memberikan harta karun sihir surgawi terbang. Kata pria kuat dari sekte lain. Hahaha. Meskipun aku tidak setuju dengan alasanmu, tapi aku tidak repot-repot berteori denganmu hari ini. Aku datang ke sini hari ini untuk menyerahkan harta sihir kepada salah satu orang kuat. Tapi aku belum tahu harus memberikannya kepada siapa. Tentu saja itu harus diserahkan kepada Sekte Liang San kami untuk diamankan. Omong kosong. Itu seharusnya Sekte Huanshan kita. Mari kita semua berhenti berdebat. Hak asuh Martial Lord paling cocok. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Pada saat ini, Kepala Sekolah Naga Ilahi, Song Dingtian, berkata, petir angin. Jika Anda masih anggota Sekolah Naga Ilahi kami, maka saya menyarankan Anda untuk memberi saya harta karun sihir surgawi terbang. Jika tidak, saya akan mengeluarkan Anda dari sekolah. Omi berkata, guru-guru, mengapa Anda dengan getir menekan saya? Harta karun sihir surgawi terbang ini dimiliki oleh orang-orang di dunia. Jadi tentu saja kita harus mengumpulkan semua orang dan kita harus menguasai kepemilikan harta karun sihir. Anda, namun, sisanya berteriak. Wind Lightning melakukan hal yang benar. Ya, Wind Lightning benar-benar anak yang bijaksana. Dan jika itu orang lain, itu akan diserahkan langsung ke divisi. Itu harus dibawa keluar dan membiarkan semua orang berunding sebelum memutuskan atribusi. Semua orang memuji tindakan Omi. Tetapi di dalam, mereka mengejek Wind Lightning karena begitu bodoh. Omi berkata, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan sihir surgawi terbang ini. Tekan tombol di sini dan sihir surgawi terbang dapat segera terbang. Arah penerbangan dapat dikuasai sendiri. Saya akan mendemonstrasikannya kepada Anda sekarang. Omi segera mendemonstrasikan.
Dan semua orang melihat harta karun sihir surgawi terbang Omi dengan mata terbakar. Omi menambahkan, sekarang, saya akan membawa harta karun sihir terbang ke sekutu untuk saat ini. Dan kemudian, Anda semua dapat berbicara kepada siapa harus memberikannya untuk diamankan. Jadi saya tidak akan berpartisipasi dalam diskusi. Ngomong-ngomong, harta karun sihir terbang sangat rapuh. Jadi jangan biarkan rusak sedikit pun, atau itu akan dihapus. Omi melegakan harta sihir terbang dan semua orang menatap harta sihir terbang di tangannya. Omi melemparkan senjata terbang itu langsung ke Master Hutan Bela Diri. Master Hutan Bela Diri segera menyambutnya dan menangkapnya. Sementara pada saat yang sama, di mana sekte lain bersedia, mereka juga menarik untuk mengambilnya. Untuk sesaat, pemandangannya kacau saat semua pertengkaran. Pada saat Master Aliansi Bela Diri benar-benar menyambar mesin terbang beberapa menit kemudian, mesin terbang itu sudah hancur. Master berbaring meraih mesin terbang dan berteriak, siapapun yang berani kembali, jangan salahkan aku. Raungan ini membuat sekte lainnya tidak berani muncul lagi. Dan sekarang mesin terbang itu benar-benar ada di tangan Master Kebohongan. Kemungkinan besar akan mencoba merebutnya lebih rendah lagi. Aliansi menguasai ini. Baru kemudian dia mengambil perangkat terbang di tangannya dan melihat beberapa luka patah. Sekutunya kesal. Omi mengatakan bahwa harta sihir terbang ini tidak boleh dipatahkan dengan cara apapun. Dan sekarang setelah beberapa luka rusak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Sisanya juga melihat lubang-lubang yang menganga. Tetapi sisanya berpikir secara berbeda. Mereka berharap harta sihir terbang itu dibuang. Dan karena mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak ada yang boleh memilikinya. Sekutu itu membawa harta karun sihir terbang di bahunya. Dan dalam pandangan penuh semua orang, dia dengan hati-hati menekan tombol start. Aduh, mesin terbang mengirim sekutu ke langit dalam sekejap mata. Wah, sekutu itu tercengang. Dia merasa ingin berkedip dan dia berbaring di atas awan. Begitu tinggi dari tanah. Dia berdiri begitu tinggi untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan sekutunya tampaknya telah melupakan kata-kata Omi, sehingga arah penerbangan mengendalikan dirinya sendiri. Ketika sekutunya membangun ke awan, dia sangat bersemangat sehingga dia lupa untuk mengendalikan arah. Sebagai hasilnya, tetapi tubuhnya terbang semakin tinggi, begitu tinggi hingga jauh di atas awan putih. Pada saat ini, sekutu merasakan udara menjadi tipis, dan awan menjadi sangat turun di bawah. Bernapas dengan sedikit lancar. Dengan panik, sekutu menekan tombol start, yang mematikan mesin. Jadi tubuh sekutu mulai jatuh lagi dalam keadaan darurat. Ah, sekutu itu menjerit saat dia jatuh ke tanah. Pertama kali menggunakan produk berteknologi tinggi, tangan dan kaki terlalu sibuk untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Saat sekutu itu merasa seperti akan jatuh ke tanah ketika tubuhnya jatuh dengan sangat cepat, tangannya buru-buru menekan tombol start lagi. Akibatnya, sekutu, karena kali ini tubuhnya tegak, didorong oleh kekuatan pendorong yang luar biasa, berteriak-teriak untuk mendorong sekutu ke depan. Namun, ribuan meter di depan kebetulan ada tebing sekolah Yanshan. Ah, sekutu itu ketakutan konyol. Dengan tergesa-gesa, dia hanya lupa untuk mengubah arah. Tanpa sadar membuka gesper pesawat. Tubuh pesawat sekutu yang baik dipisahkan sekaligus. Dan kali ini, juga telah menabrak dinding batu tebing. Ledakan, mesin terbang itu menabrak tebing. Dan sekutunya, meskipun jepitannya terlepas dalam 1000 saat, tetapi karena kelembaman yang kuat, tubuhnya juga menabrak dinding batu. Dan seluruh tubuh sekutunya menabrak lubang dinding batu, hidup dan berbau. Tidak lama kemudian, orang-orang dari sekte lain yang telah mengamati dari tanah penggalian. Tuan Sekutu, Guru Sekutu. Ketika semua orang melihat tabrakan mesin terbang, mereka berdua menyesal dan bahagia. Maaf karena harta terbang yang begitu bagus hancur. Dan senang semua orang tidak mendapatkannya. Sekutu itu tertekuk dari dinding batu dan sudah tidak sadarkan diri. Semua orang pendukung membantu menyelamatkan sekutu dan akhirnya berpegang pada salah satu nyawa sekutu. Namun, semua orang tahu bahwa kehidupan Tuan Sekutu telah terselamatkan. Tetapi orang itu, saya khawatir, sama sekali tidak berguna. Semua orang menyesal di permukaan. Tetapi di dalam mereka merasa cukup bahagia. Ini adalah akhir dari mencoba memonopoli Song Dingtian, kepala sekte naga ilahi, juga memiliki ekspresi aneh saat ini. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Omi, pada saat ini, telah meninggalkan sekte Gunung Ingstone. Setelah melemparkan mesin terbang ke sekutu, Omi segera melarikan diri saat semua orang bertengkar dengan kacau. Jadi dia tidak tahu semua yang terjadi pada sekutu setelah itu. Bagaimanapun, setelah orang-orang di Jianghu mengetahui bahwa dia telah memberikan mesin terbang itu kepada sekutunya,
mereka tidak akan datang mencarinya. Dan dia bisa menjernihkan pikiran dan mempelajari seni bela diri. Namun, Omi tidak akan pernah berpikir sampai mati bahwa sekutu itu akan menemukan kecelakaan udara saat terbang dan akhirnya hampir tidak menyelamatkan napas. Tetapi itu benar-benar hancur. Setengah hari kemudian, di Sekte Gunung Inkstone, kediaman guru sekutu. Banyak sekte berdiri menunggu di pintu. Meskipun nyawa majikannya telah diselamatkan, dia belum bangun sampai sekarang. Dan leluhur dari Sekte Gunung Tinta sedang diselamatkan di dalam ruangan. Orang-orang dari setiap sekte tidak berani pergi lebih dulu dan menunggu di luar pintu. Ini adalah peristiwa besar bagi aliansi bela diri ketika kejadian seperti itu terjadi pada Master Aliansi Bela Diri. Seorang pria kuat dari Sekolah Naga Ilahi berkata kepada kepala sekolah, "Saudara Master telapak tangan. Master Sekutu sekarang tidak berguna. Masalah ini Sekolah Yanshan pasti tidak akan berhenti ah. Ini pasti seseorang yang bertanggung jawab atas masalah ini ah. Mesin terbang ini diberikan kepadanya oleh petir angin. Angin petir adalah Sekolah Naga Ilahi kami. Akankah Sekolah Naga Ilahi kita baik-baik saja ah?" Song Dingtian berkata, "Semua orang mendengar. Saya sudah mengungkapkan di depan umum. Mengusirnya dari sekte. Apa urusan kita? Jika Sekte Gunung Inkstone ingin mengintip, cari petir angin. Apa bisnisnya dari Sekte Naga Ilahi? Benar. Jika kamu ingin dipasang, cari dia." Segera setelah itu, Master Aliansi Bela Diri bangun dan membuka matanya. "Ali Master, Anda sudah bangun. Aku. Master Aliansi. Setelah membawa harta karun sihir terbang, kamu menghancurkan ke langit dan terbang kemana-mana. Dan akhirnya menabrak tebing. Itu adalah upaya gabungan dari faksi terkuat dari faksi utama yang menyelamatkan hidupmu. Berakhirnya Master Geng Liu dari Sekte Gunung Inkstone datang. Tapi sayangnya dia pergi lagi. Sayangnya pergi lagi. Apa maksudmu?" Sekutu itu merasakannya buruk. Seorang guru leluhur dari Sekolah Yanshan berkata, "Saudara guru sekutu, Anda harus bertahan. Anda menyelamatkan hidup Anda sekarang. Tetapi otot dan tulang Anda benar-benar hancur. Anda sudah tidak berguna. Dan Anda hanya bisa berbaring di tempat tidur tidak bisa bergerak." Apa? Sekutu itu mencoba mengangkat tangan. Dan benar saja. Tidak bisa merasakan seluruh tubuh tangan atau kakinya lagi. Hanya otaknya yang masih merasakannya. Tidak, Master berbaring mendesis. Dan orang-orang kuat dari berbagai sekte menunggu di luar. Mendengar suara gemuruh. Berlari masuk. Hanya untuk melihat Master berbaring-berbaring di tempat tidur sambil berteriak kesakitan. Satu orang bertanya, "Ali Master, apa yang terjadi? Mengapa Wind Lightning baik-baik saja menggunakan Flying Magic? Tetapi ketika Anda menggunakannya, ia terbang dalam kesibukan dan Anda akan berakhir dengan menabrak tebing." Aku tidak tahu. Kepala sekutu itu kosong. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia telah melihat dirinya terbang sangat tinggi. Dan ketika awan putih semuanya sangat turun. Dia benar-benar panik. Dan tidak tahu bagaimana mengendalikan arah. Tetapi juga menekan secara acak. Dan pada akhirnya tragedi terjadi. Kepala satu sekte berkata, "Sama sekali tidak ada masalah dengan sihir terbang ini. Sebelum dia memberikannya kepadamu, Wind Lightning telah mendemonstrasikannya di depan umum." Kepala sekte lain berkata, "Ya, tidak ada masalah dengan harta karun sihir surgawi terbang. Dan ketika sekutu mencoba terbang, dia jelas sibuk di langit. Jadi saya ingin tahu apakah mungkin ada yang salah dengan sekutu itu sendiri." Salah satu pembangkit tenaga listrik alam leluhur dari Sekte Gunung Inkstone berkata, "Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada masalah dengan Master Aliansi? Kan, ketika Wind Lightning memberikan harta karun sihir surgawi terbang kepada Master Aliansi, semua faksi utama Anda untuk datang. Dan pada akhirnya, saya menemukan bahwa harta karun sihir surgawi terbang memecahkan beberapa. Itu pasti mendasar. Itu pasti alasan mengapa hal seperti ini terjadi pada Master Aliansi. Itu pasti alasan mengapa faksi utamamu memahaminya." Orang-orang dari semua faksi utama menyala. Meskipun faksi utama kita yang dirampok menyebabkan beberapa celah, mesin terbang itu jelas masih bisa terbang. Yang berarti bahwa celah itu tidak akan mempengaruhi penerbangan. Itu hanya bisa berarti bahwa operasi sekutu itu sendiri salah. Semua orang bukan orang bodoh. Ketika terbang sekutu di langit, itu menabrak seperti lalat tanpa kepala. Ia bahkan tidak bisa mengendalikan arah dasar. Siapa lagi yang bisa kita salahkan? Sepasang tim menggedor-gedor seperti lalat tanpa kepala. Itulah yang menyebabkan jatuh ke tebing. Menurutku, ini disebabkan oleh penguasa sekutu itu sendiri. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Orang kuat dari Sekte Yanshan berkata dengan marah, "Tuan sekutu sekarang tidak berguna. Masalah ini, Sekte Yanshan kita tidak akan pernah menyerah.
Setidaknya seseorang harus keluar dan bertanggung jawab atas masalah ini. Orang-orang dari faksi utama teringat. Tampak jelas bahwa itu pasti Sekte Naga Ilahi. Atau petir angin. Yang keluar untuk mengambil alih. Seorang pria kuat dari Sekte Yanshan memandang Song Dingtian dari Sekte Naga Ilahi dan berkata, Tuan Song, Feng Qingyun adalah anggota Sekte Naga Ilahi Anda. Dan sekarang sekutunya terluka seperti ini. Sekte Naga Ilahi Anda jelas tidak keluar dari lingkaran. Song Dingtian memadukan. Maaf Tuan, sekutu terluka seperti ini. Tapi apa keseluruhan masalah ini dengan Sekte Naga Ilahi? Bukankah cukup bahwa Wind Lightning adalah anggota dari Sekte Naga Ilahi Anda? Hahaha. Lucu. Aku yakin kalian semua pernah mendengar sebelumnya. Wind Lightning tidak ingin memberikan harta karun sihir surgawi terbang ke divisinya. Melainkan untuk membawa keluar bagimu untuk membahas siapa yang akan bersembunyi. Karena ini, aku sudah mengatakan di depan umum. Usir dia dari divisi. Dia bukan lagi murid rangkaian naga ilahi. Baiklah. Jika Anda ingin seseorang mengambil alih, maka silakan dan temukan dia. Jangan libatkan Sekte Naga Ilahi karena kami tidak lembut. Jika Anda Sekte Yanshan berani mencapai sehelai rambut Naga Ilahi, maka Anda dapat membuat kami tiba kasar. Selamat tinggal. Song Dingtian melemparkan lengan bajunya dan berjalan pergi. Anda, orang terkuat dari Sekte Yanshan sangat marah ketika dia melihat Song Dingtian dengan nada seperti itu. Tetapi dia tidak berdaya. Orang terkuat dari Sekte Yanshan, sekutu, telah hancur. Dan Song Dingtian jelas jauh lebih sombong. Faksi-faksi besar lainnya juga mengambil cuti mereka. Sejauh ini, konferensi harta karun sihir terbang yang baik telah berubah menjadi sebuah tragedi. Omi hanya ingin melempar mesin terbang, kentang panas, ke sekutu, yang tahu akan seperti ini. Saat ini, Omi sedang minum di sebuah restoran di sebuah kota. Omi berkata dalam hati, saya tidak memberikan mesin terbang itu kepada master-master. Saya khawatir saya tidak akan diperlakukan dengan baik ketika saya kembali ke Divine Dragon Mountain. Hanya saja saya tidak akan kembali ke Divine Dragon Mountain. Saya memberikan flying device kepada Master Aliansi. Saya hanya ingin berakhir dengan damai. Mempelajari seni bela diri dan bersiap untuk mempengaruhi ranah Master. Kembali ke Gunung Naga Ilahi tidak. Jadi saya akan menemukan tempat yang tenang untuk berlatih seni bela diri. Omi siap menemukan tempat yang tenang untuk dengan tenang berdampak pada alam leluhur. Sejak dia mengambil otak suci Swift terakhir kali, Omi merasa bahwa alam leluhur tidak jauh darinya. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Malam itu, Omi tinggal di penginapan. Larut malam. Di atap di seberang penginapan. Teriakan datang dari sekelompok polisi pemerintah. Mengejar pemetik bunga bertopeng. Pemetik bunga membawa seorang wanita bunga kuning di pundaknya. Wanita bunga kuning itu digulung dengan selimut. Baiklah, alis Omi menangis. Pencuri pemetik bunga itu sangat kuat. Dia mungkin memiliki kesempurnaan agung alam persatuan. Tetapi polisi itu, namun, tidak licik itu. Omi menjelaskan. Pencuri pemetik bunga. Ada begitu banyak gadis di rumah bordil yang tidak pergi. Jadi kamu harus pergi dan memperkuat wanita bunga kuning itu. Omi melompat dan menangkap pemetik bunga dalam sekejap. Siapa Anda? Mengapa ikut campur? Pencuri pemetik bunga itu menatap Omi dengan marah. Omi berkata, saya Wind Lightning. Kamu telah mengganggu tidurku. Berangin. Kamu masih berani tidur di sini. Apa kamu tidak tahu bahwa kamu dalam masalah besar? Aku dalam masalah besar. Apa maksudmu? Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya. Seandainya saya tidak, jangan mengecewakan ya. Sebaiknya kamu khawatir tentang kehidupan kecilmu sendiri. Kamu masih memiliki pikiran untuk urusanku. Mengapa saya harus khawatir tentang kehidupan kecil saya sendiri? Kamu tidak tahu. Tahukah kamu tempat apa ini? Kota Keamanan Abadi. Apakah Anda tahu faksi mana yang mengelola wilayah Kota Keamanan Abadi? Ini Sekte Yanshan kami. Dan kamu masih berani begitu bebas di wilayah Sekte Yanshan kami. Omi bertanya. Kenapa aku tidak bisa lolos begitu saja? Petir angin. Tunggu. Orang-orang kuat dari Sekte Yanshan kami pasti akan memburumu. Hahaha. Konyol. Aku tidak melakukan apapun yang memperburukku. Kamu benar-benar tidak tahu. Omi berkata dengan tidak sabar. Katakan, apa yang harus aku ketahui? Pagi ini, kamu membunuh kepala sekte Gunung Ingstone kami. Master bela diri. Sekelompok omong kosong. Aku memberi mesin terbang dan tidak menghargaiku karenanya. Lalu berkata bahwa aku membunuhnya. Itu karena kamu memberikan mesin terbang sehingga master sekutu kita secara tidak sengaja jatuh ke gunung selama uji terbangnya dan menjadi tidak valid. Masalah ini, Sekte Yanshan kita tidak akan menyerah. Omi terkejut di sana pada awalnya. Dengan apa ini? Menabrak gunung. Hahaha.
Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Itu semacam kesukaan. Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu di dunia. Menggenggam mesin terbang. Tapi dia benar-benar menabrak gunung dan mengubah dirinya menjadi orang lumpuh. Pada akhirnya, dia masih menyalahkan Omi karena memberinya mesin terbang. Konyol. Kamu bodoh dan kamu masih menyalahkanku. Ngomong-ngomong, kaulah yang diberi mesin terbang. Jadi siapa yang kamu cari jika bukan kamu? Pada saat ini, polisi yang mengejarnya menyusul dan berteriak, "Teman ini, saya tidak peduli siapa Anda. Anda berani memetik bunga di kota Yongan kami. Apakah Anda ingin mati? Tahukah Anda bahwa kota Yongan berada di bawah Sekte Yanshan? Dan bahwa penguasa kota Yongan kami adalah pembangkit listrik tenaga listrik alam Zongxi dari Sekte Yanshan, yang merupakan paman dari Master Dunia Bela Diri saat ini." Bandit pemetik bunga segera melepas topeng dari wajahnya dan memancarkan, "Apakah kamu tahu siapa aku saat itu? Saya juga murid dari Sekte Gunung Ingstone. Dan tuan saya masih mewakili kepala, Apa? Itu kamu, Gulung?" Iya, polisi-polisi itu melihat bahwa bandit pemetik bunga adalah murid Sekte Yanshan yang sangat dihormati, di mana mereka berani mengejar dan melarikan diri menjadi abu. Omi memahami. Seorang murid dari Sekte Yanshan. Sungguh membuka mataku. Turun gunung sendiri untuk menjadi pencuri bunga pemetik. Saya senang melakukannya. Bagaimana dengan itu? Wind Lightning. Anda sebaiknya peduli dengan diri Anda sendiri. Sekarang Tuan Sekutu telah menjadi tidak sah. Wakil Kepala Sekte Yanshan kami pasti akan dipromosikan menjadi kepala baru. Yang berarti bahwa Tuan saya akan menjadi kepala baru. Tuan saya telah mengatakan bahwa dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Dan memberikan pertanggungjawaban kepada Paman Tuan Sekutu. Serta menyembunyikan kebenaran. Kamu masih tega ikut campur denganku. Setelah mengatakan itu, pria itu berbaring dan mengambil wanita yang terperangkap dalam selimut di tanah, siap untuk mengambil momen yang menyegarkan. Omi merasa, masih ingin pergi. Apakah Anda mencoba menghentikan saya? Kota Yongan ini berada di bawah ikonik Sekte Yanshan kami. Saya memetik bunga di tempat kami sendiri. Saya telah berkemah. Anda telah diusir dari Sekte Naga Ilahi. Dan hari ini pemimpin Anda, Song Dingtian, telah mengumumkan di depan umum bahwa Anda bukan lagi milik Sekte Naga Ilahi, dan bahwa Anda sekarang adalah seorang janda. Seekor anjing keluarga. Tidak ada yang akan menyukainya. Tunggu untuk diburu oleh yang terkuat dari Sekte Yanshan kita. Hahaha. Alis Omi berkerut dalam-dalam. Jika sekutunya benar-benar menabrak gunung dan terbuang percuma, maka kepala Sekte Naga Ilahi pasti akan memaksanya demi keselamatan Sekte Naga Ilahi. Pada menyadari Omi tidak memberikan mesin terbang itu kepada Song Dingtian, dia bahkan mengancam akan mengusirnya dari sekte. Jadi masalah ini bukan kejutan. Kaulah yang akan mati lebih dulu. Kamu sampah. Sebagai murid dari Sekte Yanshan, kamu tidak menjaga hukum dan bernegosiasi dengan baik dalam mencuri Sekte Yanshan. Dan kamu bahkan mencuri dirimu sendiri. Berlari menuruni gunung untuk menjadi pemetik bunga sendiri. Wind Lightning. Saya menyarankan Anda untuk tidak mempermasalahkan urusan Anda sendiri. Pihak lain sangat marah ketika dia melihat bahwa Omi tidak akan membiarkan pergi. Secara umum, setiap kota akan memiliki pemerintah resmi untuk mengelola hukum dan mencatat kota. Kecuali bahwa pemerintah resmi berada di bawah rahasia sekte. Dan sekte tersebut juga akan mengirim beberapa orang kuat yang tidak terlalu berhasil menjadi penguasa kota. Serta beberapa murid yang tidak terlalu berhasil menjadi polisi atau semacamnya. Sederhananya, di dunia ini, berbagai sekte setara dengan berbagai negara. Tetapi, di sini, seni bela diri itu berat. Semua orang fokus pada seni bela diri, dan tidak ada yang mengejar kekuatan apapun. Matilah. Omi menusukkan pedangnya ke tenggorokan lawannya, dan dia mati di atap. Omi menggunakan pedang untuk menodai darahnya, dan pada selimut yang mengikat wanita cantik itu, dia menulis beberapa kata yang menyatakan bahwa para murid dari Sekte Gunung Tinta mengunci pencurian. Dan Wind Lightning kebetulan melihatnya, dan keluar untuk membantu Sekte Gunung Tinta membersihkan kekacauan. Kemudian, Omi terbang bersama wanita yang baru saja terjebak di selimut. Wanita itu masih mengenakan piyamanya dan dalam keadaan koma. Omi tidak tahu di mana rumah wanita itu. Jadi dia harus membawanya ke kamar penginapannya dan meninggalkannya di tempat tidur. Omi tidak repot-repot membangunnya, tetapi sendirian dalam pikirannya. Berita yang baru saja dia terima terlalu mengejutkan bagi Omi. Master bela diri telah menabrak gunung dan terbuang percuma, yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, sudah terjadi. Sekte Yanshan tidak akan pernah berhenti di sini. Atau mereka akan ditertawakan oleh orang-orang di sungai dan danau. Jadi mereka pasti akan mengirim seseorang untuk memburu Omi. Omi berkata dengan sedih.
Saya ingin mencari batu tulis yang bersih. Tetapi sebaliknya, itu bahkan lebih buruk. Sepertinya saya harus pergi malam ini. Ini di bawah mencerminkan Sekte Yanshan. Lebih baik saya pergi lebih jauh. Untungnya, saya menyembunyikan mesin terbang saya di kota Yongan sebelumnya. Jadi mudah untuk pergi. Pada saat itu, wanita yang dibawa oleh bandit pemetik bunga itu bangun. Ah, siapa kamu? Omi berbalik dan menangkuk. Wanita itu tercengang di sana ketika dia melihat pria yang begitu tampan. Omi berkata, kamu dibawa pergi oleh bandit pemetik bunga. Aku menyelamatkanmu. Nak, karena kamu sudah bangun. Kamu bisa pergi sendiri. Kamu pencuri pemetik bunga. Omi berkata dengan sedih. Aku tidak. Wanita itu sama sekali tidak menyadari apa yang dikatakan Omi. Dan tampak seperti dia terobsesi. Dan berkata dengan gembira. Hehehe. Kamu pencuri pemetik bunga. Ini bagus. Omi berkata lagi. Maaf. Nak, aku bukan pencuri pemetik bunga. Aku menyelamatkanmu. Tetapi wanita itu melepas gaun tidurnya dan berkata. Ayo, pilih aku. Nona, tolong jaga dirimu baik-baik. Ayo pilih aku. Kamu sangat tampan. Aku sangat menyukaimu. Hihihihi. Omi berbalik engah. Kacang. Omi mengambil ransel dari meja. Melompat dan terbang menjauh. Gadis itu sibuk melompat ke jendela dan berteriak. Pilih aku. Kenapa kamu tidak memilihku? Bukannya kamu mengatakan kamu adalah pemetik bunga? Omi berada di udara. Terbang menjauh dengan gerakan swoosh di punggung. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.